Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saudara-saudaraku, pada kesempatan yang sangat berharga, yang sangat mulia ini, Al-Fakir akan kembali menjawab daripada pertanyaan dari hamba Allah masalah hukum asal daripada pernikahan. Ada pertanyaan, apa sih yang menjadi hukum asal daripada pernikahan tersebut menurut 4 mazhab? Ini pertanyaannya menurut 4 mazhab. Baiklah, pada kesempatan yang sangat berharga, yang sangat mulia ini, Al-Fakir akan menjawab pertanyaan itu yang insyaallah mudah-mudahan jawaban Al-Fakir bisa bermanfaat. Al-Fakir akan menjawabnya dengan kitab Rawai'ul Bayan. Kitab Rawai'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam, atau Rawai'ul Bayan tafsiru ayatil ahkam minal Quran, yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Alimul Allamah Muhammad Ali As-Sabuni. Ya, Al-Fakir akan menjawab dengan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-hukmu tsani, haliz zawaju wajibun aw mustahabun. Hukum yang kedua, apakah pernikahan tersebut hukumnya wajib ataukah mustahab, sunnah? Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi zawaji ala madzahiba nubayyinuha fi ma yali. Para ulama fikih berselisih pendapat masalah hukum pernikahan ala mazahib atas beberapa mazhab. Yang pertama, mazhabuz zahiriyah. Yang pertama, mazhab ahlu zahir. Apa hukum nikah menurut mazhab ahlu zahir ini? Anna zawaja wajibun. Sesungguhnya pernikahan itu hukumnya adalah wajib. Wa ya'tamul insanu bitarkih, dan berdosa seseorang yang meninggalkan nikah. Artinya orang yang tidak menikah dianggap berdosa. Kenapa? Karena hukum nikah adalah wajib. Ini pertama menurut mazhab zahiriyah. Mazhab zahiriyah, mazhab ahlu zahir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mazhab syafi'iyah. Mazhab asy-Syafi'iyah, mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Anna zawaja mubahun. Sesungguhnya pernikahan itu mubahun, hukumnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Jadi kalau melihat hukum asal pernikahan dalam mazhab Syafi'i adalah mubah, maka tidak dapat pahala menikah. Karena mubah, hukum asalnya adalah mubah. Kalau melihat hukum asal, tapi kalau melihat hukum asal nikah dalam mazhab Syafi'i adalah mubah.
berarti tidak mendapat pahala. Karena mubah dalam ilmu usul fiqh adalah ma la yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Tidak diberi pahala pelakunya dan tidak mendapat dosa yang tidak melakukannya. Ma la yusabu ala fi'li ala fa'ili atau ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki, dan tidak disiksa, tidak dapat dosa bagi yang tidak melakukannya. Ini hukum asal ya. Kita berbicara masalah hukum asal. Yang pertama tadi menurut mazhabuz zahiriyah an-zawaja wajibun. Sesungguhnya pernikahan hukum asal dalam mazhab zahiriyah atau ahlu zahir adalah wajib. Sehingga apa artinya? Wa ya'tamul insanu bitarki, berdosa orang-orang yang tidak melakukan pernikahan. Orang-orang yang tidak menikah dianggap berdosa karena hukum asal dalam mazhab zahiriyah pernikahan itu adalah wajib. Hukum asal pernikahan dalam mazhab zahiriyah adalah wajib. Maka berdosa bagi yang tidak menikah. Maka ini yang ahlu zahir ini kalau tidak menikah ya dosa, maka menikahlah. Menikah. Kemudian yang kedua tadi itu adalah mazhab asy-Syafi'iyah. Hukum asal dalam mazhab Syafi'i, hukum asal pernikahan adalah mubah wala itsma bitarki, dan tidak berdosa bagi yang tidak mau menikah. Yang tidak menikah tidak berdosa karena hukum asalnya mubah. Kemudian mazhabul jumhur. Mazhabul jumhur, mazhab mayoritas para ulama. Siapa mazhab jumhur itu? Al-Malikiyah, mazhab Maliki. Wal Ahnaf, mazhab Hanafi. Wal Hanabilah, mazhab Hambali. Bagaimana hukum asal nikah menurut jumhur ini? Menurut mazhab Malikiyah, Ahnaf, Hanafi, wal Hanabilah, Hambali, anna zawaja mustahabbun. Sesungguhnya pernikahan itu hukum asalnya adalah sunnah. Wa mandubun, mustahab wa mandub, sunnah. Wa laisa biwajibin, dan tidaklah wajib. Jadi menurut jumhur, mazhab jumhur yaitu Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah, sesungguhnya pernikahan itu hukumnya adalah sunnah. Walaysa biwajibin, tidak wajib. Lalu kemudian kita akan menjelaskan tentang dalil-dalil mereka yang hukum asal dalam mazhab Zahiriyah nikah itu wajib. Mazhab Syafi'iyah hukum asal nikah itu mubah. Mazhab jumhur hukum asal nikah itu sunnah. Ya, kita akan jelaskan dalil satu persatu. Dalil zahiriyah, dalil zahiriyah ahlu zahir, istadalla ahlu zahir bi anna sighata waradat bi lafzil amr. Beristidlal ahlu zahir bi anna sighata, bahwa sesungguhnya sighah waradat yang datang bilabzil amar, dengan lafaz amar. Jadi mengapa ahlu zahir ini mengatakan atau berpendapat bahwa hukum asal pernikahan itu adalah wajib? Karena sighah yang datang dalam anjuran nikah itu bilabzil amar, memakai lafaz amar, yaitu wa ankihu. Ankih ini adalah lafzul amar. Wal amru lil wujub, sedangkan amar itu memberikan pengertian wajib. Wal amru lil wujub, al asal lil amar al wujub. Ya, hukum asal yang pengertian amar itu, amar memberikan faedah wajib, memberikan pengertian wajib. Fayakunun nikah wajiban, maka nikah itu
adalah wajib. Itu alasan Ahlul Zahir mengatakan bahwa hukum nikah adalah wajib karena lafaz yang datang dari Al-Quran itu berbentuk amr, sedangkan perintah tersebut memberikan pengertian wajib, sehingga mereka berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah wajib. Fayakunun nikah wajiban, maka nikah itu hukumnya wajib. Kenapa juga? Wa bi anna zawaja, dan sesungguhnya pernikahan tersebut thariqun adalah salah satu jalan li'ifafin nafsi anil haram, untuk menjaga diri, untuk menjaga jiwa daripada terjerumus kepada yang haram. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, dan berdasarkan kaidah usul fiqh yang mengatakan wa ma la yatimul wajibu, dan apa saja yang wajib itu tidak sempurna illa bihi, kecuali dengan dia, fahuwa wajibun, maka dia itu hukumnya wajib. Wa ma la yatimul wajibu, dan apa yang tidak sempurna yang wajib, illa bihi, kecuali dengannya, fahuwa wajibun, maka dia itu hukumnya wajib. Faya'samu tarikuhu, maka berdosa yang tidak melakukan nikah menurut mazhab Ahlul Zahir. Kemudian dalil Syafi'i, dalil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, mengapa hukum nikah itu, mengapa hukum asal nikah itu adalah mubah. Dalilnya adalah wastadallal Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i beristidlal ala anna nikaha mubahun, bahwa sesungguhnya nikah hukumnya adalah mubah, bi annahu qada'u lazzatin, ya, karena sesungguhnya nikah itu adalah untuk mendapatkan kelezatan, wa nailu syahwatin, dan untuk menyalurkan syahwat. Fakana mubahan, maka nikah itu hukumnya adalah mubah, kal akli wasyurbi, beliau samakan dengan hukum makan dan minum, karena hukum asal pada makan dan minum adalah mubah. Ya. Imam Asy-Syafi'i beristidlal ala anna nikaha mubahun, bahwa sesungguhnya nikah adalah mubah, bi annahu qada'u lazzatin, karena sesungguhnya nikah itu untuk mendapatkan kenikmatan, wa nailu syahwatin, dan untuk menyalurkan daripada syahwat. Fakana mubahan, maka nikah itu mubah, boleh, kal akal wasyurb, seperti makan dan minum. Itu dalil daripada mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian dalilul jumhur, dalil jumhur yang mengatakan sunnah. Wastadallal jumhur min ulama'is salaf wa fuqaha'il amsar ala anna zawaj laisa biwajibin wa annahu mandubun bi iddati adillatin nujizuha fi ma yali. Ya. Jumhur beristidlal, wastadallal jumhur min ulama'is salaf wa fuqaha'il amsar ala anna zawaj laisa biwajibin wa annahu mandubun bi iddati adillah nujizuha fi ma yali. Jumhur ulama, dari ulama-ulama salaf, kemudian dari para fuqaha, anna zawaj, bahwa sesungguhnya pernikahan itu laisa biwajibin, hukumnya tidaklah wajib, wa annahu mandubun, sesungguhnya hukumnya adalah sunnah, bi'iddati adillatin, dengan dalil-dalil yang sangat banyak, dengan dalil-dalil yang sangat banyak, yaitu dalil pertama, andaikan nikah tersebut wajib,
maka yang akan dinukil dari Nabi SAW dan dari para ulama-ulama salaf itu, atau yang akan dinukil dari para ulama-ulama salaf dari Nabi juga, bahwa semestinya di zaman Nabi, di zaman ulama-ulama salaf, tidak ada satupun sahabat atau tidak ada satupun orang yang tidak menikah, melainkan rata semua sudah menikah. Tetapi kan kenyataannya tidak. Di zaman Nabi masih ada yang belum menikah. Di generasi salaf juga ada yang tidak menikah. Itu dalil jumhur yang mengatakan bahwa hukum nikah bukanlah wajib tetapi sunnah. Was-sahih ma dhahaba ilaihil jumhur, menurut pendapat yang sahih dalam hukum asal nikah itu adalah ma dhahaba ilaihil jumhur, yaitu apa yang dikomentari oleh jumhur ulama, min anna zawaj, bahwa sesungguhnya pernikahan mandubun hukumnya adalah sunnah, lil hadits sahih, berdasarkan hadis sahih yang mengatakan man raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa tidak suka dengan sunnahku falaisa minni, maka dia tidak termasuk golonganku. Wa alam anna hadzal ikhtilafa innama huwa fil halatil adiyah allati ya'manu fiha al insanu ala nafsihi min iktirafil maharim. Dan ketahuilah, perlu diingat bahwa sesungguhnya khilaf ini, perkhilafan para ulama masalah hukum asal nikah, innama huwa fil halatil adiyah, ini hanya pada kondisi-kondisi normal, allati ya'manu fihal insan ala nafsih min iktirafil maharim, min iktirafil maharim. Ya, perkhilafan ini hanya saja terjadi yaitu pada keadaan-keadaan normal atau kondisi-kondisi normal yang seseorang tersebut aman dirinya dari terjerumus ke dalam dosa zina. Amma idza khasyiya ala nafsihi al-wuqu'a fi zina, adapun apabila seseorang tersebut takut, khawatir terhadap dirinya jatuh, terjerumus ke dalam dosa zina, fa innahu la khilafa, maka sesungguhnya tidak ada perkhilafan fi annan nikah yusbihu alaihi wajiban, bahwa tidak ada perkhilafan bahwa sesungguhnya nikah hukumnya adalah wajib. Kenapa? Li'anna siyanatan nafsi wa ifafaha 'anil haram wajibun, karena menjaga jiwa, memelihara jiwa dari terjerumus ke dalam hal-hal yang haram seperti dosa zina, terjerumus ke dalam dosa zina adalah hukumnya wajib. Fayata'ayyanu alaihi zawat, maka hukum nikah di saat ini hukumnya adalah wajib. Sekali lagi Al-Fakir simpulkan bahwa perkhilafan yang Al-Fakir paparkan tadi itu terjadi di kondisi normal yang seseorang tersebut merasa aman dari terjerumus ke dalam dosa zina. Tetapi amma idza khasyiya ala nafsi al-wuqu' fi zina, apabila seseorang tersebut takut terhadap dirinya akan jatuh terjerumus ke dalam dosa zina, fa innahu la khilafa, sesungguhnya tidak ada perkhilafan fi anna nikah yusbihu alaihi wajiban, bahwa sesungguhnya nikah hukumnya adalah wajib. Maka di sini sepakat para ulama, kalau seseorang sudah khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam dosa zina, takut akan terjerumus ke dalam dosa zina, maka hukum nikah adalah wajib. Sepakat, wajib hukum nikah dalam hal ini. Kenapa? Lianna, yang terpenting adalah, karena yang terpenting adalah lianna siyanatan nafsi wa ifafaha 'anil haram wajibun, karena sesungguhnya memelihara jiwa, menjaga jiwa dari terjerumus ke dalam dosa zina adalah wajib.
fayata'ayyanu alaihi zawaj, maka nikah di saat ini hukumnya wajib. Sekian dari Al-Fakir, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.